Nah, aku mau sedikit cerita bagaimana dulu aku mengawali bisnis, dan dengan modal 300.000 itu aku berhasil mengubah modal tersebut menjadi sebuah bisnis yang menghasilkan puluhan juta setiap bulannya. Nah, bagaimana aku melakukannya? Jadi pada tahun 2014 aku pernah tertipu sebuah investasi bodong, di mana pada saat itu aku mengalami kerugian puluhan juta rupiah dan bahkan sampai meminjam ke bank, karena pada saat itu investasinya sangat menggiurkan dan aku sampai pinjam ke bank, dan ternyata sebelum uangnya tersebut cair, perusahaan tersebut sudah tutup. Sehingga mau nggak mau uang yang aku terima dari bank itu berarti aku harus mencicil setiap bulannya. Nah, pada saat itu uang tabungan juga sudah mulai habis, jadi aku mengandalkan uang yang didapat dari bank tersebut, dan aku juga mencicil setiap bulannya dari sana. Nah, dari situlah karena kondisi kepepet, akhirnya aku berpikir apa yang bisa aku lakukan dengan kondisi sekarang. Dengan modal yang semakin menipis dan aku harus bisa survive untuk bisa menghidupi keluargaku. Akhirnya aku terpikir untuk menjual sebuah jasa dalam bidang tulis-menulis. Karena pada saat itu aku memiliki hobi, itu senang menulis, dan aku bisa mengetik dengan cepat dengan 10 jari. Dan aku menjual jasa tulis-menulis. Jadi dengan modal 300.000 itu aku gunakan untuk membeli domain dan juga membeli hosting. Nah, desain webnya aku buat sendiri yang simple. Yang penting ada website dulu. Yang terpenting jasanya bisa aku posting di sana dan orang-orang bisa melihat apa yang aku jual. Nah, singkat cerita, setelah websiteku jadi dan aku masukkan di sana apa yang aku jual, penawaran yang aku berikan, dan aku lalu memposting nama website tersebut ke berbagai marketplace dan juga forum-forum yang ada di internet. Jadi aku masukkan semua ke Kaskus, ke SID, lalu ke forum-forum yang ada di Facebook dan lain sebagainya. Jadi aku masukkan ke forum-forum dan marketplace yang memang sesuai dengan apa yang aku jual. Jadi aku gak hanya sekedar ngeblas, tapi aku cari tempat-tempat yang memang menjadi pasar utama dari jasaku. Nah, singkat cerita, akhirnya aku berhasil mendapatkan penjualan dalam waktu yang singkat. Dalam beberapa hari saja aku sudah mendapatkan penjualan pertama, dan akhirnya selang beberapa hari kemudian aku bisa mendapatkan orderan yang sangat banyak. Singkat cerita, dalam waktu 1-2 bulan itu aku sudah berhasil mendapatkan penghasilan kurang lebih 10 juta. Jadi lumayan sekali untuk kondisi pada saat itu di mana aku sedang membutuhkan uang, kondisi kepepet, habis ditipu. Dan ternyata aku berhasil menjalankan sebuah bisnis yang dimana aku tidak pernah menduga sebelumnya. Jadi itu sempat terpikir aja, tapi belum pernah aku laksanakan. Dan akhirnya karena kondisi kepepet, mau nggak mau aku harus mengeluarkan apa yang aku punya, seperti itu. Dan dari situlah awal mula aku menjalankan bisnis yang dimana bisnis tersebut mengalami pertumbuhan yang baik. Itu karena sebelumnya aku sempat menjalankan beberapa bisnis namun tidak ada yang berhasil. Tapi ketika aku mulai fokus dengan apa yang aku punya, apa yang bisa aku lakukan, akhirnya aku menemukan jalan kesuksesanku sendiri. Jadi teman-teman, buat yang sekarang sedang merintis bisnis, sedang memulai usaha, mulailah fokus dengan diri sendiri. Apa yang teman-teman bisa kerjakan, apa yang teman-teman punya, apa skill yang teman-teman miliki, mulai saja dulu dari sana. Seperti itu. Karena tentu saja kesuksesan bisnis itu ditentukan dari kemampuan teman-teman dalam mengubah skill dan juga informasi yang teman-teman punya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak punya sama sekali, misalkan nggak punya informasi, nggak punya skill yang berkaitan dengan satu bisnis tertentu dan teman-teman nekat terjun ke sana, ya kemungkinan besar bisnisnya tidak akan berjalan dengan baik. Tapi ketika teman-teman mempunyai skill di bidang tertentu, misalkan teman-teman menyukai bidang kuliner, dan teman-teman tahu bagaimana pasarnya, lalu teman-teman tahu bagaimana cara marketingnya, lalu teman-teman juga mempunyai skill di bidang tersebut, maka kemungkinan teman-teman berhasilnya akan jauh lebih besar. Nah, jadi pesan saya buat teman-teman yang baru memulai bisnis, jadi mulai saja dulu dengan apa yang bisa dilakukan, apa yang teman-teman punya. Gunakan modal seadanya, jadi jangan terpaku dengan modal dulu, karena bisnis bisa dimulai dengan sedikit atau tanpa modal sama sekali.
Nah, dari situ barulah teman-teman mulai mengembangkan bisnisnya dari sana. Jadi modal uang yang banyak itu nanti dibutuhkan ketika teman-teman mau memperbesar skala usahanya. Tapi ketika baru memulai bisnis, alangkah baiknya teman-teman memulai dari yang kecil dulu. Karena kalau misalkan tidak berhasil, ya teman-teman resikonya kecil. Seperti itu. Tapi ketika teman-teman misalkan berhasil, nah baru dari situlah teman-teman mulai memikirkan untuk mencari dananya untuk pengembangan usaha. Jadi begitu ya teman-teman, mengenai perjalanan singkat bagaimana aku memulai bisnis. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi buat teman-teman yang baru memulai bisnis.